Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cita-Citaku. Kali ini kita akan membahas pembuatan akun Google Play Console atau kita sebagai developer untuk mempublikasikan aplikasi ataupun media yang sudah kita buat ke dalam Google Play Store. Yaitu kita membuat aplikasi untuk Android. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat akunnya, yaitu dengan klik Google Play Console saja dulu di pencarian Google. Kemudian klik yang bagian atasnya ada Google Play Console Best Practice for App Success. Ini kita klik. Untuk fitur-fitur yang terdapat di sini silahkan teman-teman baca ya. Misalnya ingin mengetahui lebih lanjut terkait Google Play Console. Tapi untuk pendaftaran kita ke Go to Play Console di sebelah kanan paling atas. Nah, ini silahkan masukkan email sesuai dengan email yang sudah dibuat di Google. Kalau misalnya belum ada, silahkan buat akun. Nah, ini saya pauskan dulu ya. Ini saya masukin emailnya dulu. Nah, teman-teman, di sini saya sudah login ke akun Gmail. Nah, kalau misalnya nanti diminta verifikasi akun, silahkan lakukan verifikasi akun 2 langkah ini ya. Karena untuk membuat akun Google Developer, kita harus memastikan akun kita itu keamanannya terjaga. Jadi silakan lakukan dulu. Ini saya pause lagi dalam proses melakukan verifikasi 2 langkah. Kenapa saya pause atau saya berhentikan? Karena memang ada data-data penting yang tidak harus dipublikasikan. Oke, nah tadi saya sudah melakukan proses verifikasi yaitu memasukkan nomor HP yang aktif. Jadi usahakan nomor HP itu selalu aktif jika terjadi informasi yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian ini udah ada keterangan verifikasi 2 langkah aktif sejak 14 Desember 2021. Langkah kedua yang tersedia ini bisa kita lihat ya. Nah, kemudian mungkin kita bisa menggunakan tambahan langkah kedua lainnya untuk memverifikasi bahwa ini memang Anda. Jadi kalau misalnya merasa ingin semakin aman, bisa gunakan kode cadangan, aplikasi autentikator atau kunci keamanan. Oke, sekarang kita sudah selesai verifikasi ya. Ini saya pauskan dulu. Oke, baik. Jadi tadi setelah kita selesai verifikasi 2 langkah, kita bisa keluarkan aja tab-nya. Kemudian kita kembali lagi misalnya ke bagian Google Play Console ini, kita klik Go to Play Console. Jadi klik yang ini lagi. Nah, nanti kalau kita misal tadi sudah melakukan login ke akun Gmail kita, pas kita klik Go to Play Console akan muncul tampilan seperti ini. Di atasnya itu ada alamat email kita ya. Jadi alamat email yang sudah kita login tadi. Nah, di sini mari membuat akun developer. Anda membuat akun untuk siapa? Nah, kita buat akun ini untuk siapa? Pilih jika, misalnya Anda sendiri, misalnya kita buat akun untuk diri kita sendiri. Pilih jika akun Anda untuk pengguna pribadi, misalnya jika Anda pelajar, penggemar, atau developer semi-profesional, Anda masih dapat memperoleh uang di Google Play dan mengundang orang lain untuk bergabung ke akun Anda. Jadi misalnya seperti saya yang saat ini sebagai content developer, saya ingin membuat akun sendiri, berarti bisa ya. Nah, ini kalau organisasi atau bisnis, pilih apakah Anda membuat akun untuk organisasi atau bisnis, misalnya jika Anda terlibat dalam aktivitas komersial, industri, profesional, atau pemerintahan. Nah, misalnya kita bekerja di suatu perusahaan kita itu ingin di bidang content developer, terus ingin mempublikasikan aplikasi, berarti kita memilih yang organisasi atau bisnis. Oke, kita lihat apakah ada info lainnya, tidak ada di bawahnya ya. Berarti kita pilih yang Anda sendiri. Kita klik mulai. Nah, di sini silakan masukkan nama pengembang, nama kontak, alamat email kontak, alamat kontak misalnya negaranya, tentu kita negara Indonesia, nomor telepon kontak, dan sampai ke bawah situs webnya, misalnya URL situs atau profil media sosial Anda, kemudian persyaratan. Nah, di sini tujuannya itu untuk sebagai verifikasi diri ya, informasi tentang data. Ini saya pause lagi karena ada data-data pribadi yang tidak harus dipublikasikan. Oke, setelah teman-teman mengisi data diri tadi, di bagian persyaratan, silakan dicentang ya. Saya mengonfirmasi bahwa saya telah membaca dan menyetujui perjanjian distribusi developer Google Play. Saya setuju untuk mengaitkan pendaftaran akun saya dengan perjanjian distribusi developer Google Play. Dan saya mengonfirmasi bahwa saya berusia minimal 18 tahun. Oh ya, sebagai informasi
informasi ini minimal usia untuk mendaftar akun Google Developer itu adalah 18 tahun. Oke. Saya mengonfirmasi bahwa saya telah membaca dan menyetujui persyaratan layanan konsol Google Play. Saya setuju untuk mengaitkan pendaftaran akun saya dengan persyaratan layanan konsol Google Play. Ini silakan dibaca persyaratannya ya kalau ingin mengetahui lebih lanjut persyaratan dari layanan akun Google Play. Nah, dengan melanjutkan, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda, 1. Memiliki otoritas hukum sepenuhnya untuk mengikat organisasi atau individu yang tercantum di atas kepada perjanjian distribusi developer. Telah membaca dan memahami hal ini, dan menyetujui perjanjian ini atas nama perusahaan atau individu. Oke, ini ada info ya, ada informasi. Untuk membuat akun, Anda harus membayar biaya pendaftaran 1 kali sebesar $25. Anda mungkin diminta untuk memverifikasi identitas menggunakan ID yang valid guna menyelesaikan pendaftaran akun. Jika kami tidak dapat memverifikasi identitas Anda, biaya pendaftaran tidak akan dikembalikan. Jadi, usahakan ini datanya sudah sesuai. Sehingga kalau misalnya diverifikasi, tepat ya. Oke, ini untuk buat akun dan bayar. Ini ada beberapa error di formulir, sebentar saya perbaiki dulu. Oke, ternyata tadi errornya adalah terkait saya belum memverifikasi nomor HP. Jadi tadi kan di email, waktu masukin alamat email harus ada klik verifikasi alamat email. Kemudian waktu masukin nomor HP, jangan lupa nomor HP itu harus ada +62, baru nomor HP kita berapa. Misalnya +62896 sekian-sekian. Kemudian klik kirimi saya SMS, lalu klik verifikasi nomor telepon. Itu akan masuk ke HP kita. Oke. Kita masukin kode verifikasi yang masuk ke dalam SMS. Mohon maaf nih saya tutup lagi. Oke, jika sudah diperbaiki semuanya, kita klik buat akun dan bayar. Nah, di sini ada keterangan selesaikan pembelian Anda. Developer registration fee itu $25. Harganya menjadi 22. Harganya itu sebenarnya $22,73, tapi ada PPN-nya 2,27, jadi totalnya $25. Di sini tambahkan kartu kredit atau debit. Nah, di sini bisa pakai Mastercard, Visa itu bisa pakai Genius juga. Jadi di sini mohon maaf saya harus menutup lagi tampilannya atau men-skip ya. Ini nanti langsung sudah selesai aja proses pembayarannya. Silakan diisi, misalnya tidak ada bisa mungkin menggunakan data kartu kredit dari keluarga. Oke, saya lanjutkan. Tadi lumayan agak lama untuk metode pembayarannya. Nah, jadi sebagai informasi ini teman-teman yang mungkin juga bermasalah seperti saya masukin beberapa kartu. Jadi saya tadi coba kartu BNI, BRI, CIMB, Genius dan lain sebagainya, itu ternyata tidak berhasil. Nah, ternyata kesalahannya itu adalah kemungkinan karena kartunya tidak cocok ya, karena kartunya tidak cocok untuk pembayaran kredit atau pembayaran debit di online internasional lagi ya. Nah, jadi saran saya gunakan cara menggunakan virtual card number (VCN) yang bisa dipakai untuk membayar online ya, membayar online baik di toko online ataupun ini untuk bayar online sih di toko online, ataupun misalnya seperti kita beli online di Google Play, ataupun nanti kita coba untuk beli web into app, kita akan coba dengan VCN ini lagi. Jadi VCN itu bisa untuk bayar online, kita bisa aturnya di mobile banking. Nah, buat teman-teman yang mungkin bermasalah nih, saya kasih satu tips. Jadi saya tadi coba bayar pakai VCN ya. Saya buka VCN-nya ya. Jadi cara VCN BNI. Nah, jadi bisa buka VCN BNI. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa lihat di HP ya, jadi kita coba aja nih buka di sini. Ada gambarnya nggak ya? Nah, oke, ada gambarnya nih. Kita coba lihat. Kalau misalnya teman-teman udah punya mobile banking BNI, saya coba buka BNI banking saya ya, tapi tidak saya tampilkan.
Di mobile banking BNI ini saya yang terbaru update-nya, itu kalau misalnya tidak ada tampilan yang seperti ini, nanti klik bagian menu lengkap. Saya belum tahu nih di sini yang udah terupdate yang mana ya. Nah, intinya kan biasanya setiap berapa periode itu ada updatean dari aplikasi BNI mobile bankingnya. Nah, kalau misalnya pada menu utama di beranda tidak keluar tulisan BNI debit online seperti ini, teman-teman silakan buka menu lengkap. Jadi saya lihat satu-satu dari mobile banking saya ternyata tidak ada. Klik di menu lengkapnya. Di situ di bagian BNI debit online atau debit online. Nah, jadi bisa dibuat di bagian debit online. Nanti kalau udah klik BNI debit online, itu ada tulisan kartu BNI debit online saya. Atau buat BNI debit online baru. Jadi untuk teman-teman yang belum punya ini bisa buat BNI debit online baru. Nah, dibuat BNI debit online baru, itu kita bisa atur ya, bisa atur untuk pembuatan 4 hari atau selama 3 bulan. Dan dia ada biaya administrasi 1.500. Mungkin nanti akan saya coba menggunakan HP untuk mensimulasikannya. Nah, kemudian jika sudah jadi FCN-nya, itu kita masukin ke dalam metode pembayaran. Nah, tadi teman-teman awalnya pas di Play Console, pas saya masuk ke Play Console di sini ya, itu tidak bisa, walaupun saya udah pakai VCN BNI, saya pakai VCN dari CIMB, dari Octoclick, tetap nggak bisa. Ternyata kendalanya itu ada di bagian ini. Jadi teman-teman silakan buka paygoogle.com. Nah, silakan buka paygoogle.com, tapi udah dipastikan akun Gmail-nya adalah akun Gmail teman-teman yang untuk dibayar ke Play Console. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau saya pembayarannya ditolak. Nah, itu ada beberapa kendala tadi ditolak. Terus saya cek di metode pembayaran, ini sudah saya rapikan ya. Tadi itu metode pembayaran di sini itu banyak sekali metode pembayaran, ada sekitar 4. Nah, ternyata kalau kita mau biar bisa lancar, metode pembayaran yang sudah kadaluarsa ataupun yang sudah tidak bisa digunakan, itu silakan dihapus. Jadi kita update aja metode pembayaran, kalau bisa coba satu aja masukin, seperti saya udah masuk ke 1, ini dimasukin udah, yang lainnya dihapus. Jadi kalau ada data lain dihapus aja. Kemudian kita lihat di bagian alamat diperbaiki, setelan diperbaiki. Jadi ini ada beberapa data seperti alamat dan setelan. Itu saya tidak bisa menampilkannya karena ada data-data pribadi. Tadi buka pay.google.com. Nah, jadi di bagian alamat sama setelan ini, masukin alamat sesuai dengan KTP saja, biar bisa biar bisa sesuai dengan pembayaran yang kita lakukan di KonsolPay. Terus di setelannya juga diatur sedemikian rupa sehingga datanya benar-benar valid. Kemudian nih, teman-teman bisa lihat tadi saya sudah berhasil melakukan pembayaran, aktivitasnya, akhirnya pembayarannya sudah diterima. Nah, jadi makanya muncul seperti ini, akun developer dibuat. Kita buka KonsolPay-nya. Oke, nah setelah buka KonsolPay, kita harus verifikasi ID. Kita harus verifikasi ID, ini untuk memastikan ya, mungkin Anda harus memverifikasi identitas Anda agar dapat mempublikasikan aplikasi ke Google Play. Proses ini dapat memerlukan waktu hingga 2 hari kerja. Jadi kita tunggu 2 hari setelah selesai proses verifikasi. Nah, verifikasi ini identitas kita ya. Kita mulai verifikasinya. Oke, di verifikasi ini kita masukin personal identitas. Make sure your legal name exactly match the legal name on the proof. Jadi yakinkan bahwa nama kamu tepat sesuai dengan nama pada kartu identitas. Ini kartu identitas di-upload, bisa SIM ya, bisa KTP, bisa paspor. Oke, jadi saya pause dulu untuk proses registrasinya, verifikasinya. Oke, teman-teman, jadi ini sudah selesai ya saya proses verifikasi. Jadi akan ada tulisan verifikasi ID sedang berlangsung. ID Anda sedang diverifikasi.
Proses ini dapat memerlukan waktu hingga 2 hari kerja. Anda dapat mempublikasikan aplikasi setelah verifikasi selesai. Nah, jadi kita tunggu saja 2 hari kerja sambil kita buat aplikasi-aplikasi untuk dipublikasikan ke Google Play Console. Jadi sekian cara pembuatan aplikasinya. Caranya sebenarnya mudah tapi kadang sulit ketika di metode pembayaran. Nah, kalau misalnya kita lihat di toko online biasa ada yang menyediakan jasa untuk membuka Google Play Console, saya rasa lebih baiknya kita buat sendiri, menggunakan pembayaran sendiri seperti pakai FCN. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat FCN di BNI dan di Octoclick, jadi teman-teman tidak perlu lagi mendaftar kartu kredit dan lain sebagainya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di klik tombol like jika emang suka, di share dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.